Halo guys, ketemu lagi bersama gua Erik dan kembali lagi ke channel Barista Estrada. Oke, apa kabar teman-teman semua? Gua harap teman-teman semua makin baik-baik dan sehat-sehat selalu ya di sana. Oke, seperti yang teman-teman lihat di judul, kita akan bahas sesuatu yang menarik juga karena penting nggak sih belajar basic latte art kayak gitu. Karena banyak banget juga yang mention dan DM ke gua juga tentang, "Bang, kalau mau belajar latte tuh bagusnya gimana ya," kayak gitu. Gue selalu bilang arahin untuk coba belajar dari pattern-pattern basic dulu, karena memang semua perkembangannya dari advance pattern pun atau kompleks pattern semuanya itu adalah gabungan dari pattern-pattern yang basic lalu dimodifikasi lagi untuk bisa dapetin sebuah desain gambar kayak gitu. Jadi contoh misalnya membuat gambar muka anjing misalnya, atau pakai rosetta misalnya, nanti pakai dragging, atau nanti juga bisa pakai tulip dan lain-lain. Jadi itu semuanya adalah gabungan dari pattern-pattern basic. Jadi gue bilang penting banget untuk bisa belajar dari basic. Oke, by the way juga buat teman-teman semua, kita udah masuk ke konten yang ketiga nih. By the way, buat yang teman-teman belum subscribe, ayo tolong kita subscribe, kita bangun sama-sama channel ini. Dan juga jangan lupa tinggalkan like dan juga komen. Kalau teman-teman pengen bahas apa lagi di konten-konten berikutnya, mungkin teman-teman masih bertanya, kita bisa sharing bareng-bareng, kita bisa diskusi bareng-bareng di channel ini. Oke, dan juga jangan lupa di follow juga Instagram gua @erikstrada94. Jadi buat teman-teman juga yang pengen ngikuti konten-konten gua juga yang ada di Instagram, jangan lupa ya, langsung di follow aja. Oke, kita langsung aja tanpa panjang-panjang lebar lagi, kita akan bahas dari seperti yang teman-teman lihat di thumbnail dan di judul juga, kita akan bahas dari satu pattern basic yang sangat populer, yang kalau sekarang tuh banyak-banyak banget anak-anak yang bilang, "Aduh bang, kalau buat tulip mah saya bisa. Aduh bang, kalau misalnya kalau cuma tulip terus bosen gitu. Aduh bang, kalau tulip mah mudah, gampang gitu." Nah tapi sebenarnya kalau kita bilang tulip itu ada banyak banget variasinya. Dan ini yang kita bahas di konten di kali ini. Kita langsung to the point aja dari pattern yang pertama yang ada di sini. Teneng. Oke. Nah, di pattern yang pertama ini kalau teman-teman lihat, Kak, ini mah sangat familiar. Oke. Hampir di semua kedai, coffee shop, dan kalau barista buatin ke customer, ini pasti selalu nongol pattern ini Kak, kayak gitu kan. Nah, karena memang ini pattern yang sangat basic juga, gue bilang ini pattern tulip klasik. Mudah nggak buatnya? Nggak semua orang juga bisa kayak gitu. Dan nggak semua orang juga bisa cepet langsung bisa membuat pattern yang ini kayak gitu. Karena memang butuh effort juga, butuh beberapa technical juga kayak gitu. Jadi nggak ada yang dibilang terlalu mudah dan juga nggak ada yang dibilang terlalu susah. Asalkan teman-teman kita mau belajar bareng-bareng. Jadi yang pertama adalah basic tulip klasik. Ini yang seperti ini ya teman-teman, yang bener-bener ada stackingnya sampai berapa banyak, lalu ditarik garis untuk tarik garis simetrisnya, jadi terbentuk kayak seperti bunga tulip. Nah ini tulip basic klasik. Nanti kalau teman-teman mau cobain sesuai dengan gambar, by the way ini gue ambil referensi dari awal-awal gue juga belajar latte art. Jadi gue juga pasti banyak banget cari referensi, dan yang ini nih untuk konten kita kali ini gue langsung semuanya ngambil di satu orang barista namanya barista Aaron Sin yang ada di Australia. Jadi kalau teman-teman pengen lihat, nanti teman-teman juga bisa lihat nanti di deskripsi. Oke, ini yang pertama pattern klasik dari tulip. Nah ada yang kedua, hayo, tulip juga bukan. Nah yang kedua gue sering sebutnya dengan tulip stack. Oke, ini yang biasa kalau di kompetitif juga, kalau misalnya bentuknya battle throwdown atau apa, ini juga gue bilang jadi variasi tulip juga. Jadi nggak tulip tuh cuma melulu klasik doang kayak gitu, di stack aja berapa banyak kayak gitu, nggak. Jadi ini mulai ada stacking juga kayak gitu. Jadi di stacking tulipnya, contoh kayak gini, ini tulip ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 sebenarnya. Tapi kalau teman-teman lihat secara detail, di padat kelima dan enamnya dan yang terakhirnya itu kayak ada jeda kayak gitu. Jadi nggak langsung kayak di klasik kan di stack dengan kita bilang jeda yang konstan kayak gitu. Jadi tetap sama jedanya. Tapi kalau di sini kayak ada space sedikit yang memisahkan, ada 4 di layer di bagian bawah, ada 2 di tengah, lalu terakhir ada 1 kayak gitu. Yang mungkin kita bilang sebutnya kayak heart ya, tapi sebenarnya. Tapi ini juga termasuk variasi dari tulip. Jadi ini variasi tulip yang kedua, gue bilang stacking tulip. Kita kayak di sini ada 4, 2, 1. Jadi kita bilang tulip 4, 2, 1 stack kayak gitu.
Oke, lanjut lagi. Dan ini stacking yang sudah lebih banyak lagi. Kalau teman-teman lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pada bagian bawah. Terus 1, 2, 3, 4 pada bagian tengahnya tuh, di atasnya lagi tuh. Terus ada 1 pada bagian atas. Oke, 7, 4, 1. Bayangin teman-teman. Ayo yang bilang bahwa buat tulip itu mudah, coba. Nanti jangan lupa di mention dan juga di DM juga secara langsung ya teman-teman ke Instagram gua @erikestrada94. Jadi ini variasi yang kedua, stacking tulip. Jadi juga bervariasi. Jadi kalau teman-teman bilang aku bosen, coba untuk buat stacking tulip ini. Karena ini juga butuh technical yang berbeda, ada jedanya juga. Jadi teman-teman juga bisa belajar tuh untuk perhatikan juga sizingnya juga dan juga jeda-jeda tadi. Oke, kita langsung lanjut ke variasi tulip yang ketiga. Nah, yang ketiga ini mungkin teman-teman sudah sangat familiar, apalagi buat teman-teman yang mungkin sekarang kiblatnya lagi ngelihat ke arah Asia, ya seperti misalnya barista-barista Korea, barista-barista China, barista-barista dari Jepang. Nah itu semua mereka banyakkan menggunakan variasi ketiga yaitu apa? Wing tulip. Kalau teman-teman bilang, aduh tulip itu ternyata cuma stack aja juga gitu kayak, atau mungkin teknik cuma klasik doang gitu. Ternyata ada variasi lagi yang kita sebut wing tulip. Apa bedanya wing tulip dengan yang lain? Di wing tulip, teman-teman membuat tetapi dengan diberikan satu teknik yang kita sering sebut dengan namanya wiggle kayak gitu, atau digoyangkan secara konstan agar bisa membentuk wave kayak gitu. Jadi kelihatannya kayak, oh ini kebanyak banget ya tulipnya. Salah. Ini kalau kita bilang pada teman-teman lihat, bisa lihat di sini pada bagian bawah itu cuma satu tuangan dalam satu kali tuangan, terus di wiggle untuk bisa membentuk bola. Jadi kayak terlihat tulipnya kayak banyak, padahal ini sebenarnya cuma satu sekali tuangan kayak gitu. Kalau misalnya kita bilang di stack kan memang ada kelihatan tuh berapa kali tuang. Ini cuma dalam satu sekali tuangan tapi bisa dapetin wave yang lebih banyak atau kita layer yang lebih banyak kayak gitu. Dengan cara apa tadi? Dengan cara di wiggle. Kalau kita lihat di sini wing tulipnya wiggle di bagian bawah, terus di atasnya lagi ada wiggle lagi. Terus ada hitungan juga tuh biasa kalau wiggle, kalau kita mau belajar jauh lebih advance ya. Terus di atasnya lagi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini baru stack solidnya 5. Terus yang terakhir baru ada heartnya, atau ya, terakhir ada satu lagi tulip kayak gitu. Misalnya kalau kita bilang ini dalam ranahnya tulip ya, lalu tarik garis simetris kayak gitu. Nah gua tantang teman-teman semua kalau yang mau belajar variasi-variasi baru soal tulip, coba buat wing tulip dan jangan lupa langsung mention ke Instagram. Oke, ini yang ketiga, wing tulip, dan banyak banget lagi, dan banyak lagi variasinya. Ada wing tulipnya 1, 2, terus di wing lagi di atas baru ditarik garis lagi, jadinya wing tulipnya ada 3 kayak gitu. Jadi memang perkembangan sangat banyak banget. Kalau yang kayak ini udah mungkin dimodif ya, jadi kayak 2 wing tulip, atasnya ada stack lagi gitu. Sekarang kita bahas nih yang terakhir. Yang terakhir gue bilang modifikasi tulip. Kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman langsung bisa tahu, oh sekarang karena tadi udah belajar di poin yang kedua ada stacking tulip, teman-teman bisa hitung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 stack pada bagian bawah, lalu di atasnya ada 1, 1. Oke, 8, 1, 1 pada bagian atas. Lalu dimodifikasi menggunakan pattern basic heart. Pada setiap sisi itu kalau teman-teman hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener nggak? 1, 2, ya bener. Ada 7 heart yang teman-teman butuh effort lebih lagi. Apalagi ini kalau teman-teman ini sudah mulai mengandalkan teknik tangan, kita bilang teknik yang memegang cangkir atau memegang cup ya, harus belajar inverted dan lain-lain. Ini banyak banget effortnya. Jadi mudah nggak buat tulip basic? Cuma tulip basic aja, variasinya sebenarnya sangat banyak, jauh dan banyak banget. Jadi buat teman-teman mau belajar, dan kalau ditanya ke gue juga, kak bosan nggak kak buat basic? Nggak, karena variasi tulip aja nih, baru kita bahas satu pattern basic tulip aja itu udah banyak banget nih. Ini udah masuk poin yang keempat nih kayak gitu. Udah banyak banget. Jadi makanya buat teman-teman yang mau belajar, jangan ragu, terus explore, terus cari, terus up to date juga dengan yang lagi berkembang sekarang. Oke? Nah, yang terakhir ini kita diskusi ya. Kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, yang ini gimana nih? Nah, saya tanya ke teman-teman, ini pattern heart, basic heart, atau basic hati ya? Atau ini basic tulip? Ayo silakan boleh taruh di kolom komentar, langsung ketik dulu nih. Apa ini? Nah, kita coba definisiin terlebih dahulu. Ini juga kalau gue bilang bisa termasuk dalam kategori modifikasi heart,
Kan tadi ada modifikasi tulip nih gitu kan yang digabung dengan hard. Ini modifikasi hard dan juga bisa masuk kategori modifikasi tulip. Karena balik lagi, kenapa hard? Karena secara utuh bentuknya ini mirip kayak hard. Gitu kan, sangat similar lah, kita sangat oke nih, terlihat seperti hard. Bedanya ada wave di bagian tengah-tengahnya seperti itu, ada jeda-jedanya kayak gitu. Nah, tapi juga bisa masuk ke basic tulip karena ada stackingnya kayak gitu. Ada stacknya. Secara klasik juga kan tulip kan bedanya ada stack juga. Cuma bedanya dia nggak ada ditumpuk-tumpuk pada kayak bunga tulip pada umumnya kayak gitu. Bedanya di sini di stack kayak dikasih push kayak gitu, terus ditarik garis. Nah bedanya tuh ada similar garisnya juga yang terlihat solid ya, gue bilang. Jadi masih kita bilang ini bisa masuk ke modifikasi hard atau modifikasi tulip. Nah makanya gue bilang kalau mau bilang basic aja itu udah banyak banget sebenarnya yang kita bisa tarik, sangat lebar, sangat luas untuk kita bisa belajar. Oke, by the way teman-teman semua, mungkin ini yang gue bisa bagiin dari referensi gue. Kayak gue selalu saranin kalau teman-teman punya kesempatan ikut aja kelas, ambil kelas atau mungkin ambil seminar atau apapun juga, atau mungkin langsung training di rumah juga boleh kayak gitu. Karena memang gue bilang ini nggak cuma dalam satu kali buat langsung bisa kayak gitu. Karena memang namanya latte art, seni ya. Seni itu semuanya pasti punya nilai tersendiri. Oke? Jadi buat teman-teman semua yang mau ikut kelas pun jangan lupa di follow akun Instagram @lutircoffee karena Erik juga ngajar di situ. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bareng, ayo kita bareng-bareng belajar. Jangan lupa nanti tanya aja jadwal Erik, kapan Erik ngajar, nanti kita bisa bareng-bareng kita belajar bareng. Oke semua, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton konten kali ini dan yang sudah mensupport channel Barista Estrada ini. Oke, harapan Erik sangat simpel banget, kita boleh bangun sama-sama komunitas kita, komunitas latte art kita yang semakin berkembang, yang pastinya gue selalu sarankan buat teman-teman semua untuk bisa menjadi barista atau latte artist yang selalu up to date tentang hal-hal yang baru pasti, karena memang perkembangan latte art sangat begitu besar. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di konten berikutnya, dan jangan lupa langsung di follow Instagram Erik dan jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di konten berikutnya dan bye.